Sri Mulat Hil yang Mustahil babak pertama. Dengan hashtag saatnya Indonesia tertawa, film ini berhasil mengocok perut penontonnya dan juga membuat kalian lebih mengenal sosok yang berada di balik grup lawak legendaris, yaitu Sri Mulat. Kali ini kita bukan ngalor ataupun ngidul lur, melainkan review film lokal yang sangat rekomendasi dan layak kalian tonton. Jadi langsung aja monggo sekeca akan review dulu dong, Cak. Kok iki kewan? Ayu lho. Kewan iki nek akeh wulune ya ayu. Kolaborasi antara MNC Pictures dan IDN Pictures yang akhirnya merilis film pertamanya dengan menggandeng sutradara sekaligus penulisnya yaitu Fajar Nugros. Sri Mulat Hil yang Mustahil berhasil menyajikan nuansa nostalgia bagi para penggemar grup komedi legenda satu ini. Begitu pula untuk para generasi milenial yang sudah familiar dengan nama besar Sri Mulat. Ditambah lagi guyonan-guyonannya yang sampai sekarang masih dipakai lur, kayak nangis gara-gara kaki keinjek doang, minum malah kena matanya, duduk merosot-merosot terus nggak selesai-selesai, ngomong dipleset-plesetin, itu semua sudah pernah dilakoni oleh para pemain-pemain Sri Mulat zaman dulu. Kata-kata Hil yang Mustahil juga dicetuskan oleh Asmuni. Para aktor dan aktris papan atas yang berperan di film ini juga berakting layaknya pemain aslinya dan memiliki chemistry yang sangat baik lur, sama sekali nggak ada kesan canggungnya ya kan. Di antaranya pemainnya adalah Biowan sebagai Gepeng, Elang El Gibran sebagai Basuki, Teuku Rifnu sebagai Asmuni, Ibnu Jamil sebagai Tarzan, Zulfa Maharani sebagai Nunung, Erik Astrada sebagai Kabul atau nama panggungnya Tesi, Dimas Anggara sebagai Timbul, Erika Karlina sebagai Jujuk, Naima Al-Jufri sebagai Ana, Morgan Oi sebagai Paul, Rukma Rosadi sebagai Teguh, dan dua pemeran pendukung yaitu Rano Karno sebagai Babe Makmur dan Indah Permatasari sebagai Royani. Capek ya, banyak banget pemainnya ya. Sangat patut diapresiasi dua pemain di film ini yaitu Biowan dan Elang El Gibran. Elang berhasil memerankan karakter Basuki dengan sangat sederhana, simpel dan gak maksa mirip-miripin sama Basuki yang asli. Tahu dong Basuki yang juga main jadi Karyo di Sidul Anak Sekolahan lur. Berantem mulu sama Mandra ya kan kerjaannya. Setoran masa rambut sampai lengket begini, setoran apa? Lu jangan tenang-tenang aja. Gua terlepas jepitan gua tonjok lu. Tonjok engkau lihat nih engkau. Sedangkan Biowan sampai rela diet ekstrim untuk memerankan karakter Gepeng. Bukan cuma itu, tapi aktingnya, ekspresinya, gimmicknya, cara ngomongnya mirip semua sama Gepeng, gila sih. Bahkan Biowan ini fasih banget ngomong bahasa Jawanya lur. Jadi kayak gini ngomongnya. Ayu temen cah wedok iku anake sopo yo, gak mungkin anakmu toh Pak. Sambil dagunya agak-agak maju gitu lur. Khasnya Gepeng ya kan. Pemeran-pemeran lain juga mendapatkan porsi yang pas dan bisa menunjukkan guyonannya masing-masing. Bahasa Jawanya juga pada fasih, termasuk aktingnya Ibnu Jamil, Erik Astrada dan Zulfa Maharani yang patut diacungi jempol. Sayangnya karakter Paul yang diperankan oleh Morgan dan Ana yang diperankan Narma Al-Jufri sangat kurang ditonjolkan. Bahasa Jawanya Morgan juga sepertinya masih perlu untuk dilatih. Nyambung we ora? Sedikit fakta perjalanan Sri Mulat. Grup lawak ini didirikan di Solo pada tahun 1950 oleh Teguh dengan nama Sri Mulat yang diambil dari nama istri Pak Teguh yaitu Raden Ajeng Sri Mulat. Dulu Sri Mulat memadukan seni pertunjukan tari, musik dan lawak yang akhirnya menjadi ciri khas yang mujarab untuk menarik penonton. Konsep seni pertunjukan seperti itu berubah seiring berjalannya waktu. Lalu pada tahun 61 mereka tampil manggung di THR Surabaya. Tahun 72 melebarkan sayap tampil rutin di Taman Ismail Marzuki Jakarta. Sampai akhirnya puncak kejayaan Sri Mulat adalah pada tahun 80-an di mana mereka sangat terkenal dan tampil di berbagai acara televisi. Sri Mulat memiliki banyak cabang Sri Mulat di berbagai kota besar yaitu Surabaya, Semarang, Solo, dan Jakarta. Mereka sering gonta-ganti formasi dan tumbuh menjadi kelompok lawak dengan jumlah anggota terbanyak di Indonesia yang mencapai 300 anggota. 300 anggota lur, bukan 30 orang, bukan 3 orang, 300 orang totalnya yang tersebar di kota-kota besar Indonesia. Sedangkan di film Sri Mulat Hil yang Mustahil ini mengambil latar pada tahun 1981 di mana grup Sri Mulat yang sudah terkenal di Jawa Tengah dan Jawa Timur akhirnya diundang ke ibu kota Jakarta untuk tampil di TV dan disaksikan langsung oleh Pak Presiden Soeharto. Saat di ibu kota itulah mereka harus mencari cara untuk bisa menampilkan karakter yang lebih menarik lagi agar bisa semakin terkenal layaknya Titik Puspa yang sangat naik daun saat itu. Tarzan dapat karakter memakai baju tentara, Timbul dengan ciri khas penutup kepalanya, Nunung yang beli semir rambut, sampai Kabul yang akhirnya memakai banyak cincin dan mendapatkan persona sebagai seorang banci, sampai akhirnya membuat nama panggung yaitu Tesi. Tuh kan meletek.
Tentunya di Jakarta banyak konflik yang mereka alami, termasuk penggunaan bahasa Indonesia untuk lawakannya. Karena mereka sudah terbiasa Jawa medok jadi susah ngomong Indonesianya lur. Begitu pula dengan Gepeng sebagai sudut pandang utamanya, yang dulunya hanya orang desa dan menjadi pemain musik kendang untuk pentas Sri Mulat, akhirnya mendapatkan kesempatan masuk sebagai anggota baru di Sri Mulat. Terlihat Gepeng yang paling was-was ketika mengetahui harus memakai bahasa Indonesia. Belum lagi konfliknya dengan wanita yang dicintainya. Maaf. Iki sirah. Dari scene akhir di film babak pertama ini, jelas di babak keduanya nanti akan jauh lebih rumit konflik yang dihadapi oleh Gepeng dan anggota Sri Mulat yang lainnya. Kurang lebih sinopsis singkatnya begitu lur, nggak bisa tak spoilerin lebih jauh karena mending Anda nonton sendiri Anda di bioskop ya kan. Meskipun para pemeran utamanya bukan anak-anak stand up komedian yang biasanya sering nangkring di film-film Indonesia saat ini, tapi mereka semua bisa tampil maksimal dan berhasil menjaga kelucuan hingga akhir film. Itu semua berkat arahan sang sutradara Fajar Nugros yang mampu meramu para pemain dengan baik. Juga guyonan-guyonan slapstick, saut-sautan dialog antar pemain, dan kata-kata kepleset yang membuat kita betah nontonnya. Kalian pasti bakal ngakak ketika scene di kamar mandi lur. Begitu pula dengan potret vintage kota 80-an yang berhasil memberikan kesan masa lalu. Akting yang sangat cair antar pemain layaknya saudara kandung. Sedikit balutan genre horor seperti episode-episode Sri Mulat zaman dulu. Dan background musik yang cukup terngiang-ngiang di kepala kita membuat film Sri Mulat hil yang mustahil patut diapresiasi. Meskipun begitu, menurutku pribadi durasi film babak pertama ini terlalu panjang lur. Harusnya skrip bisa lebih padat lagi agar tidak terlalu banyak mengulang guyonan yang tipenya hampir-hampir sama. Untuk konflik di dalamnya juga harusnya bisa lebih ditambahkan agar lebih banyak sisi emosionalnya yang bisa menarik perhatian penonton. Biar nggak sketchy gitu lur, terkesan di scene bercandaannya itu terlalu dibuat part-partan. Seandainya alur lebih padat dengan punchline lawakan yang lebih rapat, pasti ketawa penonton juga lebih dapet ya kan. Misalnya mungkin bisa lebih ditonjolkan sulitnya hidup di ibu kota dengan bahasa Jawa mereka. Peran Biowan sebagai Gepeng di sini juga harusnya bisa lebih ditonjolkan sisi game changernya. Begitu pula dengan sejarah terbentuknya Sri Mulat bisa sedikit diceritakan. Tapi tentunya film ini sangat bisa dinikmati semua kalangan dan semua generasi karena akting semua pemainnya luar biasa maksimal sih lur. Delivery, ekspresi, dan lawakan mereka tuh bener-bener totalitas. Jadi buat kalian yang belum nonton, monggo ke bioskop terdekat karena film Sri Mulat Hil yang Mustahil babak pertama sudah tayang pada tanggal 19 Mei kemarin, dan ending filmnya membuat kita penasaran apa yang terjadi di babak kedua nanti atau di sequel keduanya nanti. Ya semoga Pak Sutradara Fajar Nugros bisa mempertimbangkan saya ikut main juga lah, masa nggak bisa. Penilaian dari aku pribadi untuk film ini adalah 7,7 karena memang film ini semenarik, setotalitas, dan senostalgia itu lur. Ya wes gitu dulu lur, aku Icang Gepeng undur diri, matur nuwun dan assalamualaikum. Ayo nonton Sri Mulat yuk, support film-film lokal yuk lur.